Kali ini saya akan melakukan sebuah perjalanan menuju ke pura dalam Pengembak yang ada di Mertasari, dan saat ini saya ada di perempatan dari lapangan Renon ke timur sampai di perempatan bertemu dengan jalan bypass Ngurah Rai, dan jika saya lurus adalah menuju ke pantai Balibit. Dan sekarang sudah di perempatan di depan McDonald, dan saya harus kembali menuju ke selatan di bypass Ngurah Rai. Dan ketika sudah menemukan sebuah jembatan yang cukup panjang, di sini belok kiri dan akan menuju ke pura dalam Pengembak, yang mana merupakan pura yang sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat dengan tujuan untuk melukat. Dan masyarakat yang datang bukan hanya dari Denpasar, namun hampir dari seluruh Bali untuk memohon tirta panglukatan. Dan di sepanjang jalan terlihat ada sungai yang sudah ditata dengan baik. Dan di sini suasana tidak begitu ramai, yang merupakan juga jalur akses menuju ke pantai Mertasari. Karena akses atau jalan menuju pantai Mertasari ada beberapa jalan yang bisa dilalui hingga sampai pada pantai Mertasari. Dan saat ini saya sudah hampir sampai ke area pura, yang mana akan menemukan sebuah pertigaan, yaitu sebuah jembatan. Ini adalah untuk menuju ke pantai Mertasari, dan ini menuju ke pura dalam Pengembak. Keadaan di pura tidak begitu ramai, dan saya akan meletakkan sepeda motor dan akan melihat dulu suasana yang ada di sekitar pura. Terlihat Candi Bentar yang merupakan pintu masuk dari pura dalam Pengembak, dan di depannya terpasang sebuah pelang yang bertuliskan Pura dalam Pengembak Desa Pekraman Intaran. Dan suasana di sini tidak begitu ramai, dan sekeliling pura adalah rawa atau yang berisi tanaman bakau yang cukup luas, dan aliran sungai ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memancing ataupun terlihat anak kecil sedang menjaring ikan. Ini adalah hutan bakau, dan ini adalah akses atau jalan yang akan menuju ke pura dalam Pengembak, dengan pertama kali akan melewati sebuah Candi Bentar yang dihiasi dengan patung Om Swastiastu. Dan di sini masih terlihat sepi, hanya terlihat sebuah mobil yang terparkir. Dan saya menemukan pura pertama yang diwasro dengan kain poleng, dan di depannya terdapat patung Parangde Om Swastiastu. Saya akan mencoba memasuki area pura agar bisa mengetahui apa saja yang ada di dalam pura, yaitu pinggir-pinggir yang ada. Dan pura ini juga terletak di pinggir hutan bakau, dan nama pura ini adalah Pura Tanah Selem. Ada sebuah pelinggih, dan di atas pelinggih ada sebuah kapel yang pelinggih diwasra dengan poleng, wasra poleng, kain poleng,
Dan di sini juga tidak terlihat ada seorang pun. Namun sudah ada aturan menandakan sebelumnya sudah ada yang datang untuk bersembahyang di tempat ini. Saya ingin melihat keadaan hutan bakau yang ada di sisi pura. Ternyata memang hutan bakau di sini cukup lebat, yang merupakan tempat yang mungkin dilindungi oleh pemerintah. Beginilah keadaan pura di Tanah Selem yang ada di kawasan Pura Dalam Pengembak. Dan saat ini saya akan melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Pura Dalam Pengembak. Saya sudah keluar dari pura, itu adalah jalan yang tadi saya lalui, dan sekarang akan menuju lebih ke dalam. Dan terlihat di kejauhan itu adalah Pura Dalam Pengembak, yang mana di Pura Dalam Pengembak memiliki beberapa pura penunjang yang berkaitan dengan Pura Dalam Pengembak, yang mana keseringan orang nangkil di sini adalah bertujuan untuk melakukan penyucian diri atau pengelukatan, untuk membersihkan segala mala, larorogo wigna, sebal kandel, ataupun bertujuan untuk menyembuhkan sakit yang diderita, ataupun untuk berharap agar diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan. Dan ini adalah candi benta dari Pura Dalam Pengembak, yang di depannya ada patung dan terlihat ada pajang atau tedung. Namun saya tidak akan memasuki Pura Dalam Pengembak dulu, tapi akan melihat dulu sekitar daripada pura apa saja yang ada, agar mengetahui dengan keadaan di sini. Di depan terlihat ada sebuah wankilan yang dijadikan tempat masyarakat untuk penangkilan, untuk mempersiapkan bawaan seperti aturan. Ini adalah pintu candi bentar yang dipakai untuk sirkulasi dalam pura menuju keluar ataupun menuju ke pura. Dan saya akan mengikuti jalan ini, yang mana sebelumnya ini adalah saya belum pernah nangkil ke pura ini adalah pertama kali saya datang ke tempat ini, sehingga belum mengetahui sekali tata cara dan pura-pura yang ada di sini. Dan saat ini dengan kedatangan kali ini akan mengetahui apa saja yang ada di sini. Dan saya akan memasuki sebuah candi bentar yang berisi patung dan tedung dengan wastra oleh. Ternyata jalan yang ada cukup panjang, dan di kejauhan sudah mulai terlihat ada bangunan pura, dan di sekitarnya ada pohon-pohon di halaman pura. Dan saat ini kebetulan saat saya datang di tempat ini belum melihat ada juru mangku ataupun pebedak, kemungkinan masih berada di pura tadi, di Pura Dalam Pengembak. Ini adalah Pura Beji atau sering disebut dengan Pura Campuhan, yang merupakan tempat melukat penglebur. Artinya penglebur adalah menghancurkan segala hal yang ada di dalam tubuh, baik skala niskala. Jika ada hal-hal yang tidak baik, terlebih dahulu dilebur di pura ini, di tempat pengelukatan ini, yang mana adalah merupakan tempat dari hutan bakau yang tersambung menjadi satu dengan hutan bakau dan berisi patung-patung. Namun air yang dipakai melukat bukan berasal dari patung yang ada. Itu adalah hutan bakaunya, di mana tempat melukatan menyatu dengan hutan bakau. Dan saat melukat menggunakan air yang sudah disiapkan dalam sebuah jeding yang besar.
dan bisa dikatakan airnya adalah bersumber dari air yang mungkin air sumur. Inilah bangunan yang menyerupai bangunan Cina, dan di sebelahnya ada sebuah pelinggih dengan wastra merah dan berisi patung seperti budaya Cina. Dan di sebelahnya lagi ada sebuah pelinggih yang berisi patung, dan di belakang terlihat ada patung buaya, dan di sebelah patung buaya ada pelinggih dengan wasra poleng yang merupakan bangunan pelinggih utama untuk mereka yang datang melukat lebih dahulu memohon di sini sesuai dengan permintaan masing-masing. Dan di sebelahnya lagi ada patung buaya dan juga patung Dewi yang membawa kendi, dan merupakan tempat untuk menampung air di bawahnya. Sebelum melakukan pelukatan lebih dahulu, di sini biasanya pemedak akan memohon pada beliau yang berstana di campuhan. Ini patungnya terlihat sangat bagus. Beginilah keadaan di pura campuhan, tempat melukat di pura dalam Pengembak, yang mana setelah melakukan permohonan, pemedak akan menuju ke tempat pengelukatan, yaitu di campuhan ini, untuk membersihkan segala kekotoran dalam diri. Dan setelah selesai akan kembali lagi ke pelinggih yang tadi yang berwasra poleng, dan dilanjutkan dengan mohon tirta yang biasanya pemedak membawa bungka, dan di sana lagi melakukan pengelukatan bungka. Dan saya akan melanjutkan kembali perjalanan ke pura yang di depan. Dan tadi saya sempat membaca bahwa pengelukatan di sini dilakukan tidak dilakukan jika hari pasah, kecuali pasah yang ada rerainannya, dan Jeromaku tetap melaksanakan pengelukatan. Ini adalah depan dari pura dalam Pengembak. Di depan pura juga terdapat pengelukatan, yang mana setelah dari beji atau dari kita campuhan tadi, kembali melukat di sini. Dan sudah disiapkan air yang diisi bunga-bunga, dan jumlah air cukup banyak. Jadinya terlebih dahulu, sebelum memasuki pura, terlebih dahulu melukat di sini. Namun ada juga yang saya lihat setelah melukat di campuhan langsung masuk ke area pura dalam Pengembak. Dan saya akan coba masuk ke area pura untuk melihat keadaan di dalam pura. Dan inilah pelinggih-pelinggih yang ada di pura dalam Pengembak, berupa pelinggih yang diwastra poleng. Dan saya tidak akan menyebutkan nama atau yang melinggih di pelinggih, karena di sana tidak tertuliskan nama, dan beliau yang dipuja agar tidak salah dalam menjelaskan. Karena nantinya jika ingin mengetahui lebih banyak, bisa datang ke pura dan bertanya kepada Dane Mangku. Dan di sini ada Meru tumpang 2 yang bertedungkan putih kuning, dan depannya ada patung, dan juga ada pelinggih satu lagi yang berwastra poleng. Beginilah keadaan di pura dalam Pengembak, yang merupakan pura yang terletak di dekat Pantai Mertasari, namun di pelang nama dituliskan pura dalam Pengembak Intaran. Dan bagi yang berkeinginan untuk melaksanakan pengelukatan, memohon
penyucian, silahkan datang ke pura ini. Begitulah keadaan pura, dan saya mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan atau penjelasan.